Oke, kita mulai dari soal pertama tentang tes kepribadian. Ini materinya tentang profesionalisme. Kalau bilang tentang profesionalisme berarti berhubungan dengan bagaimana kita bekerja yang harus kita sesuaikan dengan SOP, dengan status atau posisi kerja, serta mampu mengutamakan pekerjaan sebagai hal utama. Gitu. Kita lihat soalnya yang pertama. Tim Anda mendapat tugas dari atasan bahwa Anda membantunya untuk menyelesaikan dokumen yang harus dibawahnya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah satu rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilakunya dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberinya pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Kemudian D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. Yang E. Meminta untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Di sini teman-teman harus tahu ini itu adalah pekerjaan tim. Pekerjaan tim. Kalau ini pekerjaan tim, berarti harus gimana? Harus saling bekerja sama. Namun tidak hanya saling bekerja sama, saling bekerja sama harus sesama tim gitulah, sesama tim ya, biar lebih paham. Kita lihat yang A meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. Ada kata atasan ya, harusnya itu nggak usah sampai ke atasan gitu, karena itu adalah kerja tim gitu. Yang B memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Bisa juga. Yang C menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Bisa juga yang D membiarkan saja, ada kata membiarkan, salah. Yang E memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Ini nggak ada solusi lebih dalamnya ya, hanya untuk meminta gitu. Berarti tersisa B dan C. Tapi kalau kita lihat, yang B maknanya lebih dalam dari C, karena ada memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga jawabannya B. Maksudnya nilai 5 ya. Kalau jawabannya berarti nilai 5 ya gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Profesionalisme juga. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus, Anda mendapat telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online, tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga. Mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda ada dua kondisi ya di sini ya. Deadline tugas, dan pacar Anda gitu atau masalah pribadi gitu. Di sini yang teman-teman harus tahu, yang harus diutamakan adalah deadline tugasnya gitu. Berarti kita lihat ke opsi, minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. Bisa juga yang B memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Bisa juga yang C menjemput terlebih dahulu. Nah, ada kata menjemput terlebih dahulu dan menunjukkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. Ini salah ya, karena dia mengutamakan eh, hal pribadinya gitu yang belum tentu terdesak banget gitu. Yang D meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. Ini salah. Kenapa? Karena kita memberikan orang lain ke dalam masalah juga gitu. Yang E tidak datang menjemput dan risiko diputusin pacar Anda. Ini salah karena tidak ada kata tanggung jawabnya gitu. Jadi antara A dan B. Tapi kalau kita lihat, A itu tidak ada solusinya karena cuma minta maaf doang. Yang B memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Sehingga tepat jawabannya B. Oke, kita lihat yang profesionalisme. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen.
pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Berarti ada kerumunan, ada kecelakaan di jalan, dan Anda harus pergi mengikuti rekrutmen. Jadi kuncinya adalah apa? Adalah fokus ke rekrutmen. Kenapa? Karena sudah dijelaskan ada orang di pinggir jalan, sudah berkerumun. Ada kerumunan di jalan gitu. Berarti kita harus realitanya ya, harus fokus ke rekrutmennya dong, karena kita udah tahu kerumunan di jalan itu untuk membantu yang kecelakaan. Berarti kita lihat opsi A, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan, bisa jadi. Yang B, mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Ini benar, tapi ada kata mengabaikan gitu, seperti soal tidak peduli. Jadi salah. Yang C, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Ini maknanya kan udah pasti ada yang menolong ya, karena udah ada kerumunan di jalan, sehingga ini kurang tepat juga. Yang dia menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Ini berlebihan ya, karena dia harus mengutamakan rekrutmennya gitu, apalagi ada orang yang di pinggir jalan juga yang menolong. Yang mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab. Ini maknanya juga berlebihan juga, karena fokus ke rekrutmen juga gitu kan. Berarti jawabannya ah gitu. Oke, lanjut lagi. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol dan mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang Anda lakukan? Nah, di sini ada ini ya, ada pelanggaran di sini. Pelanggarannya di mana? Makan di jam kerja. Kemudian ada lagi ya makan jam kerja ya. Berarti kita harus memberi keputusan. Keputusannya apa? Karena kan udah cuti ya. Kalau udah cuti berarti kita harus fokus kerja gitu. Biar tugasnya selesai gitu. Berarti kita lihat yang A menyetujui dan segera langsung ke kantin. Nggak boleh ya. Harus mengikuti SOP gitu. Harus mengikuti SOP peraturan. Yang B menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. Bisa juga, tapi ada uh, bergegas menuju ke kantin. Ini kan sama aja dia nggak memenuhi aturan yang baik gitu, nggak boleh makan di jam kerja. Yang C menolak yang kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Oke, ini bisa juga. Yang dia melaporkan atasan Anda kepada badan pegawai agar mendapat teguran, ini berlebihan ya. Yang E meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan menemani atasan di kantin. Ini kita memberikan orang lain masalah gitu. Itu kan masalah kita gitu. Saya ini salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke sosial budaya. Anda bekerja sebagai juru masak di restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong untuk mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarnya. Sikap Anda adalah, oke, bekerja di ibu kota, bekerja di ibu kota. Kita lihat opsinya A, meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. Ini nggak bisa ya, karena restorannya lagi ramai dan harus utamakan pekerjaan juga, gitu. Yang B, meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. Sebenarnya tidak mungkin ya, karena dia hidup di ibu kota gitu. Karena bisa memesan ojol atau taksi gitu. Kemudian yang C, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Oke, kita keep dulu. Yang D, meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Ini kita malah mengorbankan saudara kita ya ke bandara. Kalau dia telat, dia bakal nggak bisa naik pesawat lagi gitu. Jadi salah. Yang E, meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan saudara Anda.
Sebenarnya ini itu kurang tepat ya, karena seolah um, kita itu memberikan orang lain di dalam masalah juga. Kenapa? Eh, Harusnya kan kita yang berhubungan dengan orang itu gitu. Sehingga menurut saya jawabannya ini yang paling tepat adalah C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian sosial budaya. Nah, kamu mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat yang dilewati. Ini ada kata yang cuma dilewati ya, ini kurang tepat gitu. Kemudian yang B, mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Ini memberatkan orang lain, salah. Yang C, mengajak main ke tempat-tempat ibadah gitu. Ini hanya fokus kepada tempat ibadah saja gitu. Yang D, jadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. Bisa juga. Yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Ini lebih realita ya, karena dia ada kata tindakan sehari-hari tentang keberagaman. Jadi nggak cuma tempat ibadah, nggak cuma tempat-tempat sejarah gitu, tapi segala hal gitu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, di sini dia ada sosial budaya atau radikalisme gitu. Sebenarnya untuk mengerjakan soal yang begini, kita harus ada yang namanya, kita harus, cara menjawabnya harus toleransi. Oke, toleransi gitu. Karena ini udah menyangkut suku atau agama atau apalagi atau kepercayaan lah gitu atau budaya gitu. Berarti jawabannya kita harus mencari yang toleransi gitu. Kita lihat kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya dan ada istiadat yang berbeda. Di perusahaan Anda terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam kerja beribadah. Mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda, nah, karena kita nggak dikasih tahu sebagai apa, kita fokuskan diri kita sebagai bawahan. Gitu. Kita lihat A, memfasilitasi tempat ibadah untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Ini kurang tepat ya. Karena kenapa? Karena harus ada yang namanya mengikuti SOP. Kalau ada SOP berarti ada tata aturannya gitu. Nggak langsung serta-merta, langsung bangun aja gitu. Nggak ada gitu. Kemudian B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Bisa jadi. Kemudian yang C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka ini sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Ini kurang menunjukkan toleransi ya, ya walaupun emang itu adalah perusahaannya gitu. Ya kurang tepat. Yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Bisa juga, tapi nggak jelas gitu. Toleran yang bersifat apa gitu. Itu kurang tepat. Yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nah, nggak boleh serta-merta juga gitu. Apalagi kan kita harus diposisikannya itu bukan sebagai atasan karena kita nggak tahu gitu kita itu sebagai atasan atau enggak gitu. Jadi yang jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Gitu. Jawabannya B. Oke, sosial budaya dan radikalisme lagi. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada kebudayaan salah satu binatang yang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat bahwa pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan, sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, nah di sini itu ada berhubungan tentang suku atau kepercayaan, namun bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan visi pemerintah gitu. Berarti harus diselaraskan gitu. Berarti kalau untuk menyelaraskannya melalui apa?
melalui diskusi gitu. Karena ini permasalahannya deep ya, permasalahannya dalam gitu. Yang mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Ya, ini bisa jadi yang B melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Ini kurang tepat ya, karena ada kata langsung melaporkan gitu. Kemudian yang C memfoto, kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Bisa juga yang dia ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Berarti kita tidak mengikuti peraturan pemerintah dong, berarti ini salah. Yang E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nggak boleh. Kita nggak boleh bertindak pura-pura. Di jawabannya antara A dan C. Tapi kalau teman-teman lihat, yang harus kita lakukan itu adalah diskusi. Berarti diskusi itu berupa apa? Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Jawabannya A. Gitu. Oke, sosial budaya lagi. Terdapat himpunan dan himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama ASN, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat kerja. Ada kata kunci, setiap harinya berangkat kerja. Kita lihat A menanam pekarangan rumah dengan pohon hijau. Ini kurang tepat ya, karena yang berhubungan dengan kegiatan yang bergerak gitu. Yang B menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Bisa juga yang C mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Kurang pas. Yang D membuang sampah pada tempatnya. Bisa juga karena dia bergerak ya kegiatannya. Yang E membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Kurang tepat juga. Antara B dan D, jawaban paling tepat adalah B. Karena kan dia bepergian tuh. Kalau dia bepergian ya untuk mengurangi macet atau mengurangi polusi ya menggunakan transportasi umum gitu. Oke, ini sosial budaya lagi. Selepas pulang kerja, Anda biasanya segera beristirahat. Kondisi badan untuk menjaga kondisi badan Anda di tengah padatnya aktivitas Anda. Malam ini ketika Anda sedang siap beristirahat dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Anda. Ternyata orang tersebut adalah istri tetangga Anda. Ia menyampaikan bahwa suaminya tiba-tiba pingsan dan nampak denyut nadinya sudah tidak ada. Tetangga tersebut tinggal di sebelah rumah Anda dan hanya tinggal berdua karena anaknya pergi merantau. Sisi lain, besok pagi Anda harus hadir rapat dengan pimpinan direksi membahas suatu hal yang sangat penting. Di sini ada dua hal. Yang pertama, ada kondisi darurat sama besok pertemuan gitu. Pertemuan atau rapat gitu. Kalau hal begini, apalagi kan rapatnya masih besok ya, berarti kita harus mengutamakan kondisi darurat dulu. Yang A, tanpa berpikir panjang membawa ke rumah sakit dan membantunya mengurus pemakaman. Ini benar ya. Yang B hanya membawa salah, karena dia hanya membawa ke rumah sakit gitu. Dia nggak menyelesaikan permasalahan itu. Harusnya kan karena anaknya pergi merantau ya. Kalau dia pergi merantau kan nggak mungkin eh, untuk secepat mungkin mengurus kepentingan pemakaman gitu. Yang C menelpon ketua RT untuk mengurus jenazah tersebut. Kurang tepat juga ya. D menyampaikan izin karena Anda tidak dapat menolong. Ini apalagi? Yang E memberi bantuan secara material untuk urusan pemakaman dan biaya transportasi saja. Ini sangat-sangat salah karena tidak ada bantuan secara emosional dan fisik gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita masuk ke soal teknologi informasi. Kalau membahas tentang teknologi informasi, salah satunya uh, mau mempelajari mempelajari perkembangan teknologi lah. Pokoknya ada rasa untuk memperbaiki kemampuan teknologi kita gitu. Nah, berarti cari jawaban yang menunjukkan ke hal itu. Yang A, yang kita soal pertama. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa gitu. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda adalah, nah, kalau soal yang demikian, berarti
kita lihat, kita harus mencari jawaban yang menunjukkan penggunaan teknologi terkini gitu. Terkini gitu. Paling baik gitu. A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa, bisa juga. Yang B. Selalu membawa dokumen cadangan tempat berbeda, bisa juga. Yang C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja, bisa juga. Menyimpan dokumen di dalam hard disk, bisa juga. E. Tetap mempersiapkan sifat biasa. Yang Anda lakukan ini otomatis salah ya, karena ada kata biasa gitu. D. Sisa A, B, C, D. Sebenarnya kalau yang menunjukkan ini teknologi terkininya sebenarnya lebih ke C ya. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Ini menunjukkan kita menunjukkan kita bahwa kita memahami tentang keadaan teknologi gitu. Lebih bagus lah daripada membawa dokumen cadangan atau menyimpan di hard disk gitu. Oke, teknologi informasi. Malam ini Anda bersama anggota keluarga Anda berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, dan juga Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi tersebut adalah, di sini ada kondisi makan bersama dan juga menggunakan gawai gitu. Mungkin teman-teman bakal menjawab, pilih jawaban yang menunjukkan nggak boleh menggunakan gawai. Sebenarnya sini kurang tepat ya, karena kita nggak dikasih tahu sebagai apa gitu. Kalau mungkin sebagai yang dituakan, kalau yang dituakan, ya bisa saja memberikan nasihat biar nggak digunakan gitu. Dituakan ya, dituakan. Memberi nasihat gitu. Kalau yang paling muda, kalau masih kecil ya memberikan saran saja. Nah, karena nggak dikasih tahu, berarti kita memposisikan diri kita sebagai pihak penengah saja gitu. Kita lihat A, membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan dunia maya. Bisa juga B, menarik gawai dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Ini berlebihan ya, ada kata menarik. Karena kita nggak tahu, kita sebagai orang tuanya, atau sebagai temannya, atau sebagai apanya, kita belum tahu. Yang C, melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Bisa juga. Kemudian yang D, menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Bisa juga. Yang E, menanyakan alasan menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawai tersebut. Ini seperti menjadi yang dituakan ya, kurang tepat. Jadi yang menunjukkan kita bukan yang dituakan yang paling dimudak, yang paling kecil, ya kita posisinya yang harus A gitu. Membiarkan karena hal itu wajar untuk bersosialisasi dengan rekan dunia maya. Kenapa? Karena kita nggak dikasih tahu posisi kita sebagai apa gitu. Oke, masuk ke teknologi informasi lagi. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin adalah, nah kalau udah begini, kita harus mencari jawaban yang menunjukkan uh, bahwa perubahan teknologi itu sangat-sangat penting gitu. Nah, kita mulai dari soal pertama A, opsi A, memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Iya benar. Berarti dia mendukung tentang peningkatan pemahaman tentang teknologi informasi. Yang B, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Tapi tidak ada aksinya, berarti ini kurang tepat. Yang C, menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi yang perusahaan. Bisa juga yang D, tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya. Ini udah otomatis salah ya. Kita harus mencari teknologi terbarukan. Yang E, tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan. Salah. Berarti jawaban yang benar tersisa A dan C, tapi yang menunjukkan kita ada kontribusinya gitu, selain hanya memotivasi, tapi memberikan diklat gitu. Berarti jawabannya A. Memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi.
Oke, kita masuk ke soal teknologi informasi lagi. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaatnya, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan perusahaan? Ada kata pimpinan ya, di sini jelas kita dikasih tahu sebagai posisi kita apa gitu. Karena sebagai pimpinan berarti kita harus mengambil tindakan secara langsung gitu. Namun selalu ini ya, selalu mengutamakan diskusi juga boleh juga. Oke, kita lihat untuk opsinya. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan. Ini kurang tepat ya, karena dia sebagai pimpinan belum tentu langsung tahu menahu, langsung menerapkan gitu. Itu harus ahli IT-nya gitu. Dia menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antar departemen. Belum bisa ya. Kemudian yang C membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Ada makna membuat batasan gitu. Dia hanya membuat batasan gitu, tapi yang mungkin yang menjalankannya itu adalah ahli IT-nya gitu. Bisa jadi. Kemudian yang D akan mempelajari membuat batasan-batasan yang kemudian menerapkan pada perusahaan. Ini kurang tepat ya, karena dia akan mempelajari gitu. Harusnya jangan ada kata akan gitu kayak seperti menunda gitu. Kemudian yang E mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Ini masih ada kata mencari gitu, kayak masih lama gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan teknologi, namun penggunaan teknologi informasi perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Berarti Anda sebagai pimpinan gitu kan. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah, nanti kalau udah begini ya, harus menggunakan teknologi lah, teknologi terbarukan terkini. Teknologi terkini dan mendukung perubahan gitu. Kita lihat yang opsi A. Memberi motivasi dan di seluruh anggota karyawan untuk meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Yang B, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Yang C, menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Yang D, tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih ke proses manual. Salah ya. Yang E juga tidak menggunakan teknologi informasi lagi. Salah. Yang C, menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Oke, bisa juga berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi itu penting dalam bekerja, tapi tidak ada aksinya, berarti salah. Yang menunjukkan langsung ada aksi adalah A. Selain memberi motivasi, dia juga memberi diklat. Gitu. Jadi, untuk mengerjakan TKP teknologi informasi ini dia harus teknologi sistem informasi harus mengutamakan mau belajar tentang teknologi lah. Kemudian menggunakan teknologi terkini. Gitu. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Semangat and see you di next video. And don't forget to subscribe. Bye.